Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semangat terus saudara sekalian. Dan bulan ini dengan subtema The Inner Strength, kekuatan yang dari dalam. Bapak Ibu saudara sekalian, kita jangan menilai orang dari luar ya. Kalau saudara lihat ya, anak-anak remaja sekarang rapuh sekali. Beberapa waktu yang lalu kita baca itu di Instagram. Seorang anak remaja umur 16 tahun dari Malaysia. Mungkin dia ada stres, mungkin dia ada pergumulan lah, ada masalah. Lalu dia masuk ke polling. Ya, saya ada masalah begini-begini. Menurut kalian teman-teman, saya lebih pilih D, death, O, L, live. Saudara, ya mungkin teman-temannya guyon atau gimana ya. Mereka bilang pilih D aja 63%. Ini kayak puling capres saja ya. Akhirnya remaja umur 16 tahun ini bunuh diri loh. Makanya sudah ya, kita jangan hanya lihat dari penampilan. Beberapa waktu yang lalu kita dengar juga seorang wanita umur 24 tahun punya keluarga yang utuh, makan dengan orang tua, pulang dari Australia, sudah lulus S1 dari Australia, nggak taunya bunuh diri. Itu sebabnya saya percaya hari-hari ini hari yang semakin sulit tuh. Kita gampang rapuh, kita gampang labil. Itu sebabnya gereja Happy Family tahun ini ingin benar-benar sudah mengembangkan, memajukan family cell. Supaya sudah ada di dalam kelompok-kelompok kecil, saling menguatkan, sudah ada pembina di situ, saling mendoakan, kita boleh bertumbuh ya. Dan saya melihat dari semua ibadah-ibadah ya, rungkut ini perkembangan selnya luar biasa. Jadi sudah boleh bergabung sehingga benar-benar kita didoakan, dilengkapi. Kalau kita udah kuat, kita menguatkan yang lain. Amin. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah Be Positive. Sudah dalam hidup ini saya sering menjumpai ada dua tipe orang ya di dalam sudut pandang. Sebetulnya cuma dua tipe aja. Yang pertama adalah orang yang sudut pandangnya selalu negatif. Kalau seandainya dikasih air sudah ya, dalam sebuah gelas airnya separoh. Orang yang negatif akan berkata begini, kok airnya tinggal separoh sih? Gitu sudah. Itu orang yang selalu sudut pandangnya negatif. Tapi kalau orang yang sudut pandangnya positif, gelas yang sama, isi air yang sama separoh, dia bilang berkata begini, wah airnya masih separoh ya. Wah ya, yang satu kok tinggal separoh sih? Yang satu bilang, wah masih separoh ya. Positif. Dan rupanya saudara orang yang positif, hidupnya itu lebih happy. Amin. Ya, karena dia bisa melihat dari sisi yang positif. Seperti cerita saudara ketika seorang pabrik, seorang owner dari pabrik sepatu, dia mengirim seorang sales sudah ke daerah yang penduduknya rata-rata belum ada sepatu, daerah Papua sana. Wah, dalam 1 bulan udah ngomel. Wah, bos susah di sini, ini orang pada nggak pakai sepatu. Gimana bisa laku? Sampai 3 bulan saudara dia nggak tahan, dia minta pulang. Ya, bos kirim yang baru, sudah seorang sales muda ini. Dalam waktu 2 minggu sudah sales berkata, wah ini kesempatan besar. Tempat ini penduduknya banyak orang saya lihat pada nggak pakai sepatu ini. Wah ini kita bakal laku keras. Jadi saudara lihat daerah yang sama, posisi yang sama, keadaan yang sama. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda menghasilkan yang berbeda. Dalam waktu 3 bulan booming saudara. Orang-orang di sana suruh pakai sepatu semua, laku keras. Amin. Bagaimana sudut pandang saudara hari ini menentukan. Nah hari ini saya mengangkat satu tokoh yang bernama Caleb. Be positive when others are negative. Ketika yang lainnya negatif semua. Lihat keadaan negara negatif. Lihat keadaan gereja negatif. Lihat keadaan hamba Tuhan negatif. Lihat keadaan teman negatif. Negatif. Waduh, orang seperti ini nggak mungkin bisa bahagia. Coba kita lihat surah apa yang dilakukan oleh Caleb dalam Yosua 14 ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku, Caleb, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang lain-lain ini siapa?
Yang lain-lain ini adalah teman-temannya pemimpin semua loh. Kalau kita kembali melihat sudah di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Ada perintah, ada janji Tuhan. Bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Musa, saudara-saudara sekalian mengembara di padang gurun dan Tuhan kasih perintah. Pilih dari 12 suku, pentolan semua ya, pemimpin-pemimpin ini untuk mengintai tanah Kanan. Ada perintahnya. Semua menerima perintah yang sama, semua menerima janji yang sama. Tapi nanti kita lihat bagaimana reaksi saudara melihat yang sama, mendapat perintah yang sama, janji yang sama, reaksinya bisa beda-beda. Coba kita lihat perintah dan janji itu. Ditulis dalam Bilangan 13 ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi perintahnya apa? Intailah Kanaan itu. Janjinya apa? Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi saudara lihat, ada perintah. Intailah tanah perjanjian. Ada janji, nanti tempat yang kamu intai ini aku akan berikan kepadamu, kepada orang Israel. Tapi saudara setelah 12 pemimpin ini pergi, lalu pulang membawa hasil, coba kita lihat 10 pemimpin lebih fokus melihat realita daripada memegang janji Tuhan. Apa realitanya? Coba kita lihat Bilangan pasal 13. Ayat 31 sampai dengan ayat 32. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju. Ya, belum sudah negatif kan? Begitu lihat keadaan, kita tidak mungkin dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Lupa saudara bahwa Tuhan yang memberikan perintah jauh lebih kuat. Amin. Saudara seringkali kita terima perintah Tuhan. Kita terima janji Tuhan, tapi begitu lihat realita, kita gampang sekali negatif. Kita tidak mungkin bisa maju, kita nggak mungkin bisa menang karena lebih kuat mereka. Juga dikatakan mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara, orang kalau sudah negatif ya, jadi apa ya? Jadi punya sikapnya apa? Negatif terus. Pandangannya itu terus negatif. Masa saudara penduduknya cuma kelihatan besar, lalu mereka berfantasi sendiri. Wah, itu penduduknya yang besar itu pasti makan orang. Loh, nggak pernah sudah di Alkitab ditulis bahwa penduduk raksasa itu makan orang. Itu karena ketakutan mereka. Sehingga mengembangkan sendiri saudara imajinasi yang sangat menakutkan dan negatif. Dan herannya saudara lihat ya, bagaimana berita negatif itu lebih cepat menyebarnya. Betul nggak sudah? Berita negatif itu bukan cuma lebih cepat menyebar, lebih kuat. Saudara kalau ngobrolin tentang seseorang ya, tentang keadaan, kira-kira lebih seru ngobrolin yang positif atau yang negatif? Kalau yang positif sebentar aja selesai. Oh, orang itu baik ya, hebat ya, rajin ya, orangnya sukses ya. Udah selesai, nggak sampai 5 menit. Tapi heran kalau ceritain yang negatif sampai berjilid-jilid, sampai udah 2 jam ngopi sudah, nanti ya saya masih ada lagi loh. Berita negatif itu berjilid-jilid, banyak sekali yang diceritakan dan itu lebih cepat menyebar. Ya, buktinya saudara di televisi aja ada acara apa tuh? Ada acara apa yang gosip-gosipnya artis-artis apa? Saudara sering lihat YouTube nggak? YouTube apalagi keadaan negara kita, pilpres dan sebagainya. Waduh, YouTube-nya macem-macem. Tergantung mau pro yang mana. Ya pasti saudara ada yang pro sini, ada yang pro sana. Tergantung saudara dengar beritanya dari sisi yang mana. Tapi yang negatif, waduh, lebih cepat dan lebih kuat.
Sudah lihat apa yang dilakukan oleh 10 pemimpin ini. Memberikan berita yang busuk. Negeri ini katanya yang telah kami lalui untuk diintai, suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi. Kita ini kayak belalang-belalang, pasti dimakan semua habis. Wow. Jadi sudah hati-hati. When others are negative, bagaimana sudah posisi kita? Bagaimana reaksi kita? Saudara sekalian, dan ketika dua orang yang bernama Yosua dan Kaleb ini positif, ternyata berita positif itu seringkali ditolak. Ya. Oh aman kok Surabaya. Oh enggak loh Bu Agnes, nanti ada kerusuhan, ada gini. Loh, ya, yang negatif itu lebih ampuh rasanya. Coba lihat Saudara, bagaimana berita positif ini ditolak oleh bangsa Israel. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini yang bicara Yosua sama Kaleb ini. Hanya 2 orang di antara 12 pemimpin yang 10 negatif semua. Janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jadi diingetin, memang negeri itu penuh dengan susu dan madu, kata 10 orang pemimpin. Tapi bangsanya gede-gede lu, kita nggak mungkin bisa maju menyerang dan bisa menang lu. Lupa sudah akan janji Tuhan. 2 orang ini berkata apa? Memang ada orang raksasa. Tapi jangan lupa, Tuhan lu yang memberikan perintah, dia pasti akan menyertai kita. Jangan takut. Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Apa hasilnya? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Lihat saudara, berita positif itu ditolak mentah-mentah. Bahkan 2 orang yang menyuarakan suara yang positif, suara yang benar berasal dari Tuhan, mau dilempari batu. Tapi sudah jangan takut, Tuhan pasti membela orang benar. Amin. Orang benar seringkali tidak mayoritas. Berita positif seringkali saudara tidak mayoritas, minoritas. Tetapi minoritas bersama dengan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan memberikan pembelaan, dikatakan saudara ada awan kemuliaan Tuhan. Tempat itu, perempat pertemuan itu penuh dengan awan kemuliaan Tuhan. Sementara saudara orang-orang yang negatif bersungut-sungut tidak percaya. Kalau saudara baca di dalam ayat 34 bilangan pasal 14. Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini. Yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis. Disinilah mereka akan mati. Bagaimana keadaan saudara? Berapa sering dalam hidup ini saudara sikap kita kepada keluarga kita, kepada suami negatif terus. Kamu lu gak sukses-sukses, kamu lu gak kayak dia, kamu lu gak berubah-berubah. Kamu lu menunda-nunda terus dikritik. Suami kalau dikritik terus tidak mungkin tambah berubah baik sudah. Tambah pulangnya tambah malam, besok tambah pagi, besok gak pulang. Jangan saudara bersikap negatif, belajar. Suami juga jangan bersikap negatif terhadap istri. Kamu udah gendut, tambah cerewet, tambah boros, tambah stres, tambah makan terus sudah tambah ya. Tapi coba sudah kalau keluarkan pujian. Waduh, kamu pakai baju ini lebih bagus loh. Lebih ramping dikit ya. Nah, waduh, udah kasih semangat. Saudara kepada anak-anak, jangan dimarahi terus. Kalau anaknya melakukan sesuatu yang baik nggak dipuji, salah sedikit dimarahi terus. Banding-bandingin sama teman, diancam-ancam dan sebagainya. Aduh, anak stres sudah. Hati-hati sudah. Ketika kita selalu negatif, kita sedang menghancurkan masa depan seseorang. Saya membaca kisah nyata dari seorang yang bernama Brian Hughes Warner. Pada waktu dia remaja sudah ya, waktu puber. Tunggu dulu dong. Aduh, jangan kasih tahu yang sebelahnya nanti.
Brian Hughes Warner ini kurus sekali waktu remaja. Kayak pensil, saudara. Ya. Lalu mukanya ini jerawatan semuanya. Dan saudara, dia Kristen. Tapi di gereja saudara, dia gak ada temennya, gak ada yang mau berteman sama dia, menolak semua. Kamu udah kurus, jelek, jerawatan lagi. Saudara, puncaknya pada waktu ada retreat gitu ya. Sudah gak ada yang mau sekamar ini sama Brian Hughes Warner ini. Guru-gurunya pun gak ada yang memperhatikan. Dia ada seakan-akan tidak ada. Akhirnya sudah Brian Hughes Warner yang udah gak pede, minder, pemalu, pendiam. Akhirnya keluar dari gereja. Saudara, ketika dia dewasa, dia bukan hanya meninggalkan gereja. Tetapi saudara, rupanya tidak banyak orang tahu dia punya bakat musik yang luar biasa. Dia mengubah namanya Brian, dia ubah Marilyn, nama perempuan. Warner sudah dia ubah nama belakangnya Manson. Manson adalah seorang pembunuh bertopeng. Jadi saudara, ini Brian Hughes Warner jadi kayak gini nih, ini orang yang sama. Jadi Marilyn Manson. Dia membuat grup band rock yang saat ini memiliki jutaan fans di seluruh dunia. Saat ini Marilyn Manson adalah maha bintang rock yang antikris. Saudara-saudara sekalian, dia sangat heboh. Coba lihat dandanan yang lainnya ya. Wow, heboh sekali. Saudara sekalian, dan musiknya mempengaruhi begitu banyak anak-anak muda. Saudara, ketika SMU di Colorado, Columbine. Ada anak SMA di sana melakukan pembunuhan, membunuh teman-temannya. Ketika diperiksa ternyata saudara, pemuda pembunuh ini memang fans beratnya dari Marilyn Manson. Ya, dengar lagu-lagunya. Sudah lihat pengaruhnya luar biasa. Coba kalau kita balik saudara belasan puluhan tahun. Ketika Warner ini masih saudara remaja. Dia disambut, dia diterima, dia dikasihi. Mungkin kita dunia tidak mengenal Marilyn Manson. Bapak Ibu, saudara ingin jadikan anak saudara apa? Bagaimana orang tua bersikap? Kalau saudara terus negatif, mengucapkan yang negatif terus. Kamu ngakal, gagal, males, kamu ini gini. Waduh, saudara sedang menciptakan masa depan yang hancur. Be positive when others are negative. Amin, saudara. Ini kita belajar dari Kaleb. Semuanya negatif 10 pemimpin. Dia positif. Semua orang sudah membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi aku tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, be positive when others are weak. Jadilah tetap positif walaupun semua itu lemah. Semua lemah, semua suam. Aku juga lemah. Bu, habis gimana ya Bu? Di seluruh keluarga saya gak ada yang Kristen. Kristen tapi lagi kecewa, pahit semua. Aduh, saya juga jadi gak ke gereja. Wah, the inner strength. Saudara sekalian, kekuatan yang dari dalam kita tahu ada Roh Kudus. Semua orang di sekeliling kita boleh lemah. Tapi orang yang memiliki kekuatan yang dari dalam. Be positive when others are weak. Amin. Coba kita lihat Yosua pasal 14 ayat yang ke-10. Luar biasa sekali ya, Opa Kaleb ini. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Semua udah lemah.
Saudara sekalian, kita seringkali menjadi lemah karena dipengaruhi usia. Betul enggak? Bu, saya udah tua, Bu. Udah enggak kuat, Bu. Oh ya? Saya mengenal seorang hamba Tuhan wanita, umurnya 80. Masih khotbah, masih energik. Pergi kemana-mana ke luar negeri sendiri, bawa seminar. Wah, sementara ada yang umurnya 60, kayak udah 90. Menua-nuakan diri. Saudara, be positive when others are weak. Amin. Itu keputusannya ada pada kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Manusia jasmani kita memang semakin merosot. Tapi manusia yang di dalam batinnya ini akan diperbaharui dari hari ke hari. Amin, saudara. Saya juga dulu pasti lebih energik lah ya. Kemarin saya dijapri oleh teman pelayanan saya tahun 80-an. Kasih foto saya dulu pelayanan dulu. Aduh, saya sampai nggak kenal, saya kasih tahu Han, siapa ini? Siapa ini katanya? Kurus. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya dulu melayani mulai usia 25 tahun. Saya kalau pelayanan ya udah dari dulu rapi ya. Berani pakai hak tinggi, 8 cm, 10 cm. Wah. Waduh, kalau sekarang janganlah ya. Apalagi kalau naik rungkut ini saya kena ini nih, rada takut padahal kuat sih. Udah, wah rungkut, ojo pakai hak ini. Manusia jasmani bisa merosot. Tapi tahukah saudara kalau kita itu punya the inner strength, itu menguatkan kita loh. 2 minggu lalu saya dan Bapak baru pulang dari Los Angeles. Anak angkat kami lulus sarjana S1 yang kedua ya di bidang art. Jadi kami datang sekaligus lamaran. Jadi sudah 2 minggu lalu Sabtu baru sampai Surabaya kurang lebih jam 6:30. Langsung ke Embong Sawo, ganti baju, lalu pergi ke Adi Jasa. Karena ada orang tua dari salah satu koordinator ibadah meninggal dunia. Besok paginya Minggu udah dikubur, kita juga harus pelayanan. Jadi gak ada waktu lagi. Ya berangkat sampai Adi Jasa. Teman-teman yang ketemu bertanya, Bu baru pulang? Iya. Loh kok gak kayak capek ya? Wow, the inner strength. Ada kekuatan yang dari dalam, padahal saya rada batuk itu. Saudara pulang dari Adi Jasa jam 9. Khotbah belum selesai, ya mesti dibuat lah, betul nggak? Rampungkan khotbah, heran saudara 10:30 itu udah ngantuk. Padahal perbedaan jam banyak sekali loh dengan Amerika. Kalau 10:30 malam berarti di Amerika kurang lebih, kalau nggak salah nih ya, 8:30 pagi. Jadi mereka, kita udah lebih duluan. 8:30 pagi, saya bisa ngantuk sekali. Saya memang berdoa, Tuhan besok khotbah lu, saya khotbah 3 kali, Bapak khotbah 4 kali. Tolong Tuhan supaya kami bisa nggak jet lag ini. Beneran sudah 10:30 udah ngantuk, 4:30 saya bangun. 4:30 bangun udah menyembah Tuhan, berdoa, udah kayak biasa udah. Bapak Ibu, kalau di dalam diri kita ini positif, mengucap syukur. Bandingkan dengan kalau saya udah di pikirannya gini, waduh jet lag ini, jangan-jangan capek, jangan-jangan gak bisa tidur. Aduh besok nanti gimana khotbahnya kalau ngantuk ya. Ya jadilah. Tapi kalau dalam pemikiran kita ini positif, Tuhan besok kami mau menyampaikan firman, mau berkhotbah, beri kami kekuatan, Engkau sanggup. Amin saudara. Be positive when others are weak. Jangan dipengaruhi oleh usia. Apalagi saudara yang menjadikan Kaleb ini begitu kuat. Karena dia setia memegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu saudara membuat kita ini berkobar-kobar. Saudara kalau punya anak coba. Ya, biasa saudara belajar itu asal-asalan. Padahal pinter saudara tahu. Rankingnya 20 ya, rankingnya 5 dari bawah gitu ya. Coba saudara kasih janji. Nah, mama tahu kamu pintar. Papanya bilang juga, aku tahu, cuma kamu malas.
Papa, mama janji. Kalau kamu semester depan rankingnya naik 5 besar. Nah ini anaknya SD ya. Tak belikan sepeda. Kamu boleh pilih sepedanya warna apa saja, tipe apa saja, tak belikan. Anaknya wah berbinar-binar. Swear. Pak. Karena ada janji. Gimana sudah? Wah menggebu-gebu. Saudara demikian firman. Firman ini selalu kasih janji. Perintahnya tidak pernah berdiri sendiri. Contoh janji Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Itu janji. Kita jangan cari dulu semuanya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain itu kita nggak usah kejar. Semuanya tinggal ditambahkan. Tinggal mengikuti. Apa yang menyebabkan Kaleb kuat? Dia pegang janji Tuhan. Coba kita lihat Yosua pasal 14. Ayat yang ke-12. Luar biasa. Oleh sebab itu. Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri, ya ngomong sama Yosua, pada waktu itu mendengar bahwa di sana ada orang enak, yaitu orang raksasa. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu, berbenteng. Ya, jadi saudara, dia tagih janji itu. Berani saudara untuk berdiri di atas janji. Be positive when others are weak. Kekuatan saudara Kaleb karena dia mengandalkan Tuhan. Dia bukan hanya seorang opa yang tua yang cuma berani nekat. Tapi dia juga seorang yang mengandalkan penyertaan Tuhan. Hidup ini saudara menjadi kuat kalau kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mengandalkan penyertaan Tuhan, dengar orang kabar kiri kanan, aduh kita takut. Aduh Bu, 22 Mei ya apa ya, caw aja ya Bu, kemana? Endaklah aku cincau aja lah. Ya, Ibu kemana? Enggak kemana-mana. Tanggal 23 Mei aja ada HUT, enggak kemana-mana. Enggak usah takut sudah, andalkan penyertaan Tuhan. Kita berdoa semalam untuk berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara. Saya mendapatkan saudara satu keyakinan, Tuhan menyertai bangsa ini. Tangan Tuhan ada atas bangsa ini. Amin. Andalkan penyertaan Tuhan. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Kaleb ini luar biasa. Di ayat 12b dikatakan, mungkin Tuhan menyertai aku. Sehingga aku menghalau mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan. Mengandalkan penyertaan Tuhan. Jangan fokus kepada keadaan yang negatif. Fokuslah pada janji Tuhan. Fokuslah saudara pada penyertaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Craig Satterlee. Dia menjadi profesor di seminari Sekolah Alkitab Chicago. Padahal saudara dari muda dia punya kekurangan, yaitu penglihatannya hanya bisa 20% dari orang normal. Saudara kalau penglihatannya 20%, mau sekolah Alkitab? Waduh Bu, aku sudah bisa baca, penglihatanku 20%. Tapi luar biasa loh, saya baca ini Craig Satterlee. Dia rajin, dia pakai yang 20% itu. Sampai dia lulus bukan hanya S1, doktor, sampai jadi profesor, sampai dia mengajar di sekolah Alkitab. Apa rahasianya? Dia enggak mengeluh, enggak menyalahkan Tuhan atas keadaannya. Dia bicara begini, Allah memberikan kepada kita terang melalui kegelapan. Walau aku cuma bisa melihat 20%, aku masih bisa kan? Aku pakai yang 20% ini. Hidup itu melalui kematian. Aku dihidupkan melalui kematian Kristus. Aku memiliki harapan melalui keputusasaan. Bukankah itu yang diajarkan kitab suci? Be positive. Berapa banyak seringkali sudah kita lebih banyak melihat kekurangan kita. Habis Bu, saya anaknya banyak. Habis Bu, saya sibuk Bu. Habis Bu, aduh banyak sekali. Saya Bu, enggak lulus Bu, cuma SMA. Habis Bu, suami saya kerjaannya lagi enggak rame. Terus banyak alasan. Itu membuat kita lemah. Tapi kalau saudara melihat janji Tuhan, saudara melihat penyertaan Tuhan,
kita pakai yang sedikit itu sudah. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, yang terakhir. Be positive when others are happy. Loh kok aneh Bu? Iya. Ada banyak orang tidak bisa positif karena lihat orang lain kok happy ya. Lihat orang lain lu Bu, kalau pergi Bu ke pesta sama suami, aku kok jomblo terus sih. Aku ndak happy, aku jadi negatif. Heran ya. Aku lu Bu nggak bisa kuat. Kenapa? Karena orang lain kok sukses semuanya. Aku kok nggak sukses. Sudah menjadi orang yang negatif ketika melihat orang lain bahagia, melihat orang lain sukses, melihat orang lain diberkati. Coba lihat Kaleb ini luar biasa. Coba kita baca Yosua pasal 14 ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Siapa Yosua? Yosua itu bukan pimpinannya Kaleb. Yosua itu teman sekelas kira-kira gitu ya. Teman satu partner. Loh kok sekarang Yosua yang memberkati dia? Enggak. Aku daripada diberkati sama yang satu rating enggak sudi. Nah ini namanya sirik. Betul enggak sudah? Tidak punya jiwa yang besar melihat bahwa orang yang sama-sama temannya dia bisa lebih berhasil. Saya ikut bahagia. Siapa saudara majikan pemimpin daripada Yosua dan Kaleb? Musa. Tetapi saudara lihat bagaimana saudara Kaleb adalah seorang yang begitu positif. Walaupun dia tidak terpilih jadi pemimpin, enggak terpilih. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal 14. Apa kata firman Tuhan tentang Yosua dan Kaleb? Bilangan 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb, namanya disebut dulu loh. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dua-duanya saudara berkenan di hadapan Tuhan. Dua-duanya positif, dua-duanya baik. Enggak ada yang Tuhan bilang, oh ini lebih baik. Enggak ada. Tetapi saudara Tuhan tidak memilih Kaleb. Bilangan pasal 27 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Waktu Tuhan memberikan perintah ini sudah kepada Musa untuk meletakkan tangan menjadikan Yosua sebagai pemimpin pengganti Musa. Kira-kira Kaleb ada apa enggak? Ada. Coba kalau dia seorang yang negatif, dia sirik. Kok dia sih Tuhan enggak adil? Saya lebih baik keluar aja daripada enggak dipilih. Nah ini orang jiwa kecil sekali. Saya banyak menjumpai orang akhir hidupnya penuh dengan kepahitan. Nelongso. Karena merasa apa? Aku sama-sama berjuang. Kok dia yang diangkat? Kok bukan aku? Saya ingat. Tuhan itu punya otoritas. Tuhan itu punya wewenang. Suka-sukanya Tuhan. Kok sama-sama baiknya? Kok yang dipilih dia ya? Biarkan. Let God. Amin. Nah Kaleb punya jiwa ini nih. Dia enggak terpilih, enggak apa-apa. Aku kok sekarang diberkati oleh Yosua, it's okay. Dan dia tetap menerima upah. Tadi di Yosua 14 ayat 14 kita udah baca. Bagaimana dia menerima upah janji, dia tetap terima Hebron. Saya tutup sudah dengan cerita sepasang suami istri. Melayani Tuhan kayak saya sama Pak Hani. Saudara, kelebihan happy family itu apa sih? Di tempat ini sudah kalau melayani itu lebih diutamakan suami istri. Amin. Itu sebabnya selama 16 tahun bersyukur, puji Tuhan. Saya enggak pernah mendengar, Bu yang ini Bu kesetrum sama ini. Oh maksudnya ada selingkuh. Kenapa? Karena pelayanannya bareng-bareng. Majelis suami istri, hamba Tuhan suami istri, asyir suami istri. Amin.
couple. Bu, saya belum beristri. Nggak apa-apa, bisa melayani. Ada youth, ada anak muda. Bisa ke ladies. Bu, suami saya belum melayani. Layani di ladies, bisa. Tapi kalau di Sunday service, saudara lihat. Selalu yang terima tamunya suami, istri. Amin. Ya, jangan suami, lu istrinya orang lain. Suami, istri. Penting sekali. Jadi saudara, ini cerita suami istri misionaris. Dari muda. Tuhan beri beban, Tuhan panggil mereka ke Afrika. Setia sekali. Wah, jiwa-jiwa dimenangkan, rumah sakit, gereja dibangun. Wah, sampai 40 tahun. Mereka tua, lalu mereka pensiun. Ditarik saudara, mereka orang Amerika pulang. Naik kapal saudara, dari Afrika ke Amerika. Ini cerita zaman dulu nih ya. Saudara, dalam kapal itu mereka naik kelas ekonomi. Saudara sekalian, waduh kapal itu rame. Ternyata di kapal yang sama ada Presiden Amerika Theodore Roosevelt. Dalam perjalanan pulang dari Afrika berburu binatang-binatang liar. Pulang ke Amerika tentu aja naik kelasnya yang VIP. Wah, sampai di Amerika saudara, mereka heran sekali. Banyak sekali orang datang memberikan sambutan. Tapi yang disambut siapa saudara? Presiden Roosevelt. Wah, ribuan orang datang, wah kibarkan bendera. Wartawan sudah datang bawa foto wawancara. Sementara suami istri tua ini bawain bagasinya sudah turun. Nggak ada satupun yang nyambut, nggak ada. Ya, mereka naik mobil, naik taksi saudara. Tinggal di penginapan yang sederhana. Sebelum besok mereka akan kembali ke rumah mereka di sebuah desa kecil. Malamnya saudara, suaminya tidak bisa tidur. Lalu dia ngomong sama istrinya, rasanya ada yang tidak benar dalam hidup ini. Kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus untuk memenangkan jiwa di benua Afrika. Saat kita pulang, tidak ada seorang pun yang datang menyambut kita. Itu namanya nelongso. Sementara itu presiden cuma datang ke Afrika untuk menembak beberapa ekor hewan liar. Dia mendapat sambutan layaknya seorang raja yang menang perang. Tuhan gak adil. Istrinya duduk saudara di sampingnya dan dengan perlahan berkata, sayangku suamiku, we are not home yet. Kita belum pulang. Paham sudah? Kita masih ada di dunia, tempat kita, rumah kita. Nanti di sana kalau udah mati, itu kita akan disambut. We are not home yet. Saudara, enggak usah iri hati kalau ada orang, waduh terkenal, kayak selebriti. Waduh, aku udah melayani Tuhan kok enggak ada yang muji-muji sih. Kok aku gini-gini terus sih hidupnya, ngepres terus. Kok enggak ada sih reward apa kek. Nah, engkau belum pulang. Amin. Tapi jika kita setia, sudah mempersembahkan hidup kita apa saja bagi Tuhan, bagi sesama. Satu kali kita pulang. Yang punya rumah di surga akan mengutus malaikatnya. Dia akan berbaris, surah malaikat itu mengeluh-ngeluhkan. Hambanya yang sungguh-sungguh sudah berjuang sampai garis akhir. Amin. You and me are not home yet. Kita belum pulang. Enggak usah iri hati sudah melihat orang lain. Tapi kita berkata, Tuhan, sebagian saya terus berjuang sampai garis akhir. Be positive when others are negative. Be positive when others are weak. Be positive when others are happy. Amin. God bless you.